بصاحب هذا الكتاب ومن بعده من المشايخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu, sedekah itu, idza kharajat, tatkala telah keluar itu sedekah, ya, min yadi sahibiha, dari tangan pemilik sedekah. Misalnya kita punya duit, kita sedekah, begitu keluar duit kita niatkan sedekah, gitu, ya, takallamat bi khamsi kalimatin, itu yang kita sedekahkan itu, duit yang kita sedekahkan itu akan ngomong 5 kalimat. Jadi siapa orang yang sedekah, begitu ngeluarin duitnya, entah dimasukin kotak amal, entah diberikan ke orang langsung, begitu keluar pisah dengan tangan kita, itu duit yang kita keluarin itu ngomong 5 kalimat. Kata Nabi, apa 5 kalimat itu? Al-awwal, yang pertama, duit yang kita sedekahkan ngomong, kuntu saghiratan fakabbartani, dulu aku kecil, tapi setelah keluar dengan niat sedekah, fakabbartani, hari ini aku menjadi gede. Jadi serupiah yang kita sedekahkan kelihatannya serupiah, begitu lepas dari tangan kita itu berubah menjadi 700 rupiah. Karena serupiah itu ibarat satu biji ditanam, tumbuhlah 7 batang, setiap batang jadi 100, 700. Jadi itu barang yang kita sedekahkan kan ngomong, kuntu saghiratan fakabbartani, dulu aku kecil, hari ini kau gedein aku. Makanya kalau sedekah jangan nunggu banyak, jangan nunggu banyak, jangan nunggu gede. Pokoknya kalau kita niat aja udah, walaupun kecil, gak usah malu. Terawih bawa 2.000, 1.000 nggak apa-apa. Yang penting begitu keluar itu duit akan ngomong, aku dulu kecil di tangan, tapi hari ini kau gedein aku. Hari ini aku menjadi gede karena dikeluarkan untuk sedekah. Jadi yang sedekah nggak usah harus malu saya kalau gede, jangan. Kecil nggak apa, ya syukur-syukur bisa gede. Wathaniyah, yang kedua, kalimat yang keluar dari benda yang kita sedekahkan, kuntu harisi, dulu aku kau jaga, ya. Fal ana sirtu harisu, tapi hari ini giliran aku yang menjagamu. Jadi duit yang kita sedekahkan akan ngomong yang kedua, aku dulu kau jaga. Ditaruh di dompet, mau dijaga-jaga dah, ya. Bila perlu kalau nggak dibelanjain bila perlu. Tapi fal'an sirtu harisu, hari ini setelah keluar, hari ini aku yang akan menjaga kamu, aku yang akan menjaga kamu, aku akan menjaga engkau. Bayangin Pak, coba kalau kita punya berlian, berlian kita jaga betul lah, bisa-bisa. Berlian bila perlu kita taruh di laci itu dikunci. Lacinya ada dalam rak lemari. Rak lemarinya ada pintunya, dikunci juga. Lemarinya ada pintunya, dikunci juga. Lemari itu ada dalam kamar ada pintunya, dikunci juga. Kamar ada dalam satu rumahnya ada pintu, dikunci juga. Rumah merasa kurang aman, dikasih pagar, tembok, ya, cuman pintu gerbang di depan, pintu gerbangnya gembok, dikunci juga. Kurang merasa aman, dikasih beling-beling atasnya, beling-beling, apa tuh, kawat berduri. Belum merasa aman, dialiri setrum. Itu gerbang atau atunya itu rumah di depan dijaga satpam. Ada kotak kecil kalau ada orang melongok, klik itu dah. Masih ditulis, awas ada anjing galak. Luar biasa itu. Untuk di Indonesia tuh berlian.
Jadi sebenarnya kita diperbudak kalau gitu ya. Nah, makanya dulu ketika Sufyan Ats-Tsauri tanya, Sufyan Ats-Tsauri itu bukan orang kaya, Pak, orang miskin. Nah, itu rumahnya kagak dikunci. Dia rupanya lagi zikir ketiduran, rumah kagak dikunci. Nah, ada dikunci terus kemudian ya mungkin kalau di sini orang roda lah. Lihat kok rumahnya Sufyan Ats-Tsauri kok gak dikunci. Dia longong, orangnya ada, ketidur lagi zikir. Dibangunin, maaf Tuan Syekh, kenapa rumah gak dikunci? Kata Tuan Syekh begini, rumahku dikunci gak dikunci, buat aku sama aja. Aku tetap tenang berzikir, bahkan bisa tidur sampai pagi. Karena kalaupun maling masuk, nyesel tuh maling, kagak ada yang diambil. Tapi coba kalau kita, Pak, kita semisal apapun orang kita sebenarnya nggak miskin, mau apa punya kok. Motor ada, TV ada, apa ada. Coba kalau kita nggak dikunci, tenang nggak tidur? Nggak tenang. Sufyan Ats-Tsauri itu rumahnya kadang nggak sempat dikunci karena apa? Dikunci nggak dikunci sama aja, ya Pak. Karena apa nggak ada. Kita kan merasa nggak tenang itu karena apa ada di rumah. Kalau kata saya nggak ada orang miskin di sini mah. Belum punya TV, punya motor kadang-kadang. Hari ini malah kontrakan punya mobil aja banyak sekarang, betul-betul. Jadi sebenarnya bukan orang miskin. Apalagi saya dengar itu orang yang ngemis-ngemis di Jakarta, Depok ya, ternyata di rumahnya rumahnya gede, Pak. Ada pernah di rumahnya gede, miskin apa bukan? Bukan. Jadi harta itu memang luar biasa. Itu kita harus jaga. Kalau nggak jaga kacau. Tapi kalau kita sedekahkan, nah giliran harta yang jaga kita. Yang ketiga, duit yang kita keluarkan buat sedekah. Wa tsalits kuntu aduwan. Dulu aku jadi musuhmu. Fa'ahbatani, hari ini fa'ahbabtani, hari ini aku jadi kekasihmu. Maksudnya musuh gara-gara kita punya harta benda, banyak orang syirik, banyak orang iri dengki. Betul-betul. Betapa banyak abang adik, Pak, putus tali persaudaranya hanya gara-gara warisan. Karena harta namanya. Gara-gara warisan jadi musuhan tuh banyak sekali. Banyak luar biasa. Gara-gara harta, misalnya maaf lahir batin. Kita bersaudara, kakak adik, abang adik kadang-kadang. Tapi kebetulan nasibnya beda. Misalnya adiknya nasibnya mantap, kerjanya bagus, kaya katakan. Kakaknya hidupnya susah. Biasanya gara-gara itu, sementara adiknya kurang dermawan sama kakaknya. Itu bisa saja kakaknya memusuhi adiknya gara-gara harta. Makanya kata harta yang disedekahkan ngomong, dulu aku bisa jadi musuhmu gara-gara ada harta jadi orang banyak dengki. Tapi hari ini aku menjadi kekasihmu. Jadi kalau kita kepingin harta kita jadi kekasih kita, bukan jadi musuh kita, sedekahkan. Artinya sedekah, begitu kita sedekahkan tuh harta bilang, sekarang aku jadi kekasihmu. Dulu jadi musuh. Warabi', yang keempat itu harta yang kita sedekahkan ngomong. Yang keempat, kuntu faniyatan. Ya, fa'abqaitani. Dulu aku itu faniyatan, fana. Dulu aku ini bisa hancur, bisa habis. Tapi hari ini karena kau sedekahkan, aku sekarang abadi. Karena kalau kita sedekahkan tuh harta kan ketemu di akhirat. Tapi kalau harta kita konsumsi ya paling-paling jadi makanan ya kita makan ya udah jadi kotoran selesai urusannya. Faniya, dia hancur. Dulu aku hancur. Tapi karena kau sedekahkan hari ini aku abadi. Karena bisa ketemu nanti di surga. Di surga itu abadi. Jadi kalau kita kepingin harta kita abadi, ya yang abadi yang disedekahkan. Kalau yang buat makan ya habis, jadi kotoran dah. Yang kita tinggalin, ya jadi harta waris, jadi rebutan anak-anak kita, jadi rebutan anak saudara kita. Jadi nggak kita miliki. Tapi kalau kita sedekahkan, akan ikut kita semuanya. Maka apabila ada orang yang diizinkan hidup kembali, ya, maka misalnya mayat ini diizinkan hidup kembali, pertama yang dia lakukan pasti sedekahkan semua yang dia punya, karena dia tahu itu akan dibawa ke kuburan. Maka sampai-sampai dalam ungkapan Al-Quran mengatakan fa'asaddaqa
Ya, wa aku minas salihin. Kalau aku hidup kembali, aku akan sedekah dan aku akan jadi orang saleh, sesaleh-salehnya. Ya, tapi kalau itu kan cuma tamanni namanya, harapan yang tidak pernah terwujud. Kalau udah mati baru ngomong itu. Nah, banyak orang-orang kaya raya yang memang kekayaannya tidak pernah disedekahkan. Ya, jaya harta waris milik turunan kita, bukan milik kita. Yang milik kita yang kita sedekahkan. Ya, dulu aku fana, dulu aku hancur, dulu aku tidak abadi, hari ini aku abadi karena disedekahkan. Yang terakhir, yang kelima, ketika harta kita sedekahkan, ngomong. Yang kelima, kuntu qalilatan fakatsartani. Dulu aku kecil, dulu aku sedikit, ya, qalilatan. Dulu aku sedikit, fakatsartani, maka hari ini aku menjadi banyak. Apalagi saya sambung sir yang kemarin, apalagi kalau dia sedekahnya sir, nggak ada orang tahu. Oh, bukan cuma 700 kelipatannya, bisa menjadi tabungan kelak kita di sorga. Kalau tabungan di dunia aja ada berkembangnya, ada bunganya kalau bank konvensional, kalau bank syariah ada bagi hasilnya. Itu dunia, apalagi di akhirat. Allah janjikan tabungan ya luar biasa. Jadi yang kelima itu harta yang kita sedekahkan, karena ngomong dulu aku sedikit, tapi hari ini aku berkembang menjadi banyak. Ini disampaikan Rasulullah agar kita minimal kajian kita Ramadan ini bisa menjadi pendorong buat kita, agar kita biasa sedekah di bulan Ramadan walaupun kecil, tidak mengapa, enggak harus gede. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah pernah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Man jaa bil hasanati, siapa orang yang mendatangi bil hasanati dengan kebaikan, maksudnya dia mengeluarkan kebaikan, mengerjakan kebaikan, mengeluarkan sedekah misalnya, falahu asyru amsalha, maka Allah akan balas 10 kali lipat, itu minimal. Kalau kita sedekah 1000, berarti pahalanya bisa 10.000, itu minimal. Apalagi kalau Ramadan bisa beratus-ratus ribu tuh jadinya. Di bulan-bulan lain kalau kita sedekah 1000 dicatatnya 10.000. Malah kalau dia ikhlas dan sir 1000 dia kasih, dia akan menjadi 700 cabang, berarti 700.000. Setiap cabang itu akan menumbuhkan 7.000. 7 cabang, setiap cabang jadi 100, berarti 700.000. 100.000 kita kasih jadi 700.000. Ramadan bisa lebih dari itu. Bisa 1000 kita kasih, catatannya bisa bukan hanya 700, mungkin bisa 1 juta, mungkin bisa. Ya hanya Allah yang tahu. Karena kalau untuk Ramadan kan spesial. Spesialnya apa? Kata Allah, ya, jadi semua amal anak Adam, kullu amali bani Adam lahum, semua amal ibnu Adam, anak cucu Adam untuk mereka, ya, kecuali puasa. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa itu wa ana azibih, kalau puasa spesial itu untukku, kata Allah. Maksudnya aku akan kasih pahalanya. Makanya puasa itu gak diterangin pahalanya seberapa, enggak. Maknanya gak diterangin pahalanya berapa, bisa pahalanya gede bener, bisa pahalanya kecil bener, bahkan bisa tidak berpahala sama sekali. Gitu. Sama lah gambarnya begini. Kalau saya ngomong begini, Bang, kerja di rumah saya, mau lebaran, chat rumah saya, sehari saya kasih bayaran, misalnya sehari saya kasih bayaran 100.000, berarti udah jelas tuh. Kalau dia kerja 7 hari, 700.000. Karena sudah jelas saya ngomong, kerja di rumah saya, ngechat sehari 100.000, jelas tuh pahalanya 100.000. Tinggal dikalikan aja kalau dia berapa hari. Tapi kalau saya ngomong begini, Bang, kerja di rumah saya, ngecat rumah, soal gaji jangan ditanya. Apa maknanya? Maknanya bisa gede benar kalau dia kualitasnya bagus ngecatnya, bisa kecil benar, malah bisa kasih gaji sekali. Begitu maknanya. Makanya sama juga. Kalau amal-amal lain Allah sudah kasih ketentuan pahalanya. Tapi kalau puasa spesial, aku akan kasih pahalanya. Itu maknanya puasa bisa gede banget, pahalanya bisa kecil banget, bisa nggak berpahala sama sekali. Mudah-mudahan kita terbiasa ringan tangan untuk bersedekah, ya.
dengan tadi ya, kalau kita sedekah 5 kalimat keluar dari sedekahnya. Yang pertama, dia akan mengatakan dulu aku kecil sekarang gede. Yang kedua, dulu kau menjaga aku, sekarang giliran aku menjagamu. Yang ketiga, aku dulu jadi musuh, gara-gara aku banyak musuh kamu ya. Fa ahbabtani, sekarang aku menjadi kekasihmu, bukan jadi musuh lagi. Yang keempat, dulu aku itu rusak, hancur, bisa habis, tapi hari ini aku akan abadi, menemani kau di sorga. Yang kelima, dulu aku sedikit, hari ini kau keluarkan sebagai sedekah, aku menjadi banyak. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang kalau sedekah, sedekahnya ikhlas, ya, sedekahnya tidak diungkit-ungkit, dan syukur-syukur sedekahnya rahasia, walaupun diucapin juga nggak apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kita teruskan insyaallah besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya Allah ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya fa'al lima yurid ya rahman ya rahim ya wadud aghnina bihalalika 'an haramik wa bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak innaka 'ala kulli shay'in qadir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in ya wa subhanakallahumma wa tahiyatan fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sallu ala Muhammad